Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat malam buat kita semua. Baik yang mengikuti ibadah secara langsung ataupun secara online. Kita bersama-sama, kita akan mengikuti doa malam ini. Mari sebelum kita menikmati firman Tuhan, kita akan berdoa dahulu. Kami mengucap syukur untuk malam ini ya Tuhan. Kalau ada kesempatan kami boleh bersekutu bersama. Satu hal yang kami rindu, ada sesuatu yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Berkati untuk firman Tuhan yang akan kami nikmati. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Sehingga ketika kami mengikuti ibadah ini Tuhan, maka terjadi sesuatu yang baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami. Hormat kemuliaan hanya bagi Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu, satu hal yang kita rindukan, yaitu ada pesan-pesan Tuhan dalam hidup kita untuk menghadapi tantangan kehidupan hari demi hari yang kita lewati. Puji nama Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan mengkupas sebuah kisah atau sebuah tema, yaitu tentang tetap setia. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang tetap setia, tetap itu berarti yaitu tidak berubah. Dan tetap itu adalah sesuatu yang dimana merupakan suatu komitmen untuk tidak lagi menghindar dari segala situasi. Dan setia adalah sesuatu yang dilakukan tanpa takut dengan hal-hal yang menghalangi, tanpa takut hal-hal yang merintangi, tanpa menghindar dari segala sesuatunya yang menjadikan kita tidak terus maju. Jadi tetap setia itu berarti kita selalu berada di dalam posisi untuk bagaimana kita mengambil suatu sikap, yaitu komitmen di dalam sebuah keputusan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita ambil di dalam suratan Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 13. Ayat ini berkata seperti ini Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau hari-hari yang kita lewati, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan. Kalau hari-hari yang kita lewati, kita mengalami banyak sekali kesulitan, sakit, penyakit. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Itu adalah sebuah ujian, di mana sebuah ujian itu yang tidak harus kita hindari. Semuanya harus dilakukan. Dan Yakobus ini adalah seorang hamba Tuhan. Dia menuliskan surat ini kepada ke-12 suku di perantauan. Artinya orang-orang yang menyintai Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, yaitu 12 suku yang berada di posisi di perantauan. Nah, ayat ini disampaikan, dia memberikan suatu statement, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Tidak ada satupun orang-orang percaya tidak mengalami pencobaan. Dan pencobaan itu kadang-kala membuat kita sakit, membuat kita kecewa, membuat kita tidak rasa nyaman lagi. Dan kalau pencobaan ini kita lewati, maka disebutkan sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Allah kita adalah yang penuh kasih. Allah kita tidak pernah mencobai siapapun. Karena Allah itu kasih, dia tidak mempermainkan orang-orang percaya di dalam hidupnya. Namun Allah tetap menguji sampai sejauh mana kesetiaan orang-orang percaya kepada dia.
Di dalam ayat 13 dikatakan apabila seorang dicobai jangan ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Yakobus mengingatkan kepada orang-orang percaya ketika kita mengalami tekanan, mengalami himpitan, mengalami tantangan, mengalami sakit penyakit, mengalami pergumulan. Bahkan kita mulai jatuh. Itu datangnya bukan daripada Allah. Karena Allah itu cukup baik. Allah itu sangat luar biasa buat kita. Yang menjadikan pencobaan itu datangnya daripada si jahat. Agar kita tidak lagi untuk dekat dengan Tuhan. Agar kita tidak lagi mempercayai bahwa Allah itu setia. Allah tidak dapat dicobai oleh siapapun. Karena Allah itu lurus, Allah itu setia, Allah itu tanggung jawab, Allah itu ya dan amin. Dia tidak pernah meleset janji-janjinya. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Termasuk saya dan saudara di rumah. Termasuk saya dan Bapak Ibu di rumah. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Ketika kita mengikuti Yesus di dalam kehidupan ini. Masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan, pencobaan demi pencobaan. Itu pasti datang. Dan saat itulah. Bagaimana sikap hidup kita. Apakah kita sanggup bersama dengan Tuhan mempercayainya? Apakah kita tetap setia kepada Dia? Apakah kita tetap mengikatkan hati kita kepada Dia? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika orang-orang percaya, memiliki sebuah iman keyakinan kepada Dia, Yesus itu penolong, Yesus itu juru selamat, maka semua rintangan, semua tantangan, semua pencobaan, semua beban yang berat ini, dia akan sadar bahwa Yesus Kristus turut memikulnya. Amin. Yesus Kristus akan mengangkat segala bebannya dan kita berjalan dengan Dia untuk menyusuri tapak-tapak kehidupan di dunia ini. Sampai pada saatnya kita memperoleh janji yaitu kekekalan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Ada beberapa contoh yang ada di dalam Alkitab kita, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ada sebuah kisah Bapak Ibu di dalam 2 Tawari 14. Ya. 2 Tawari pasal 14. Di situ dikatakan ada seorang raja yaitu Asa namanya. Kita lihat Bapak Ibu ya. 2 Tawari pasal 14 ayat pertama sampai 6. Itu di situ dikatakan ada seorang raja Yehuda. Mereka mengasihi Tuhan, mereka melakukan kegiatannya yang luar biasa. Namun pada saat itu ia setia menjauhkan diri dari segala penyembahan-penyembahan berhala. Bapak Ibu, mari kita akan lihat bersama-sama di dalam 2 Tawarik 14, 2 Tawarik, ya, 2 Tawarik 14 ayat kedua maksud saya. Asa melakukan yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahnya. Ayat 6, karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Kesetiaannya Asa kepada Tuhan. Dia menghancurkan berhala-berhala, menghancurkan penyembahan-penyembahan di dalam pemerintahannya. Bahkan di seluruh tanah Yehuda. Ini sebuah hal yang luar biasa
ketika dia mempercayai Tuhan, dia melakukan segala sesuatunya. Dia tidak lagi menyembah dengan berhala, dia tidak lagi menyembah di dalam ilah-ilah lain. Dan tekanan demi tekanan dia tetap melakukan dengan kesetiaannya. Bahkan di dalam 2 Tawarik 15 ayat 7, 8 dan seterusnya dan 12 dan 14. Ketika Asa ditegur oleh Nabi Asaria bin Oded, Raja Asa semakin setia dan semangat di dalam Tuhan. Dia meninggalkan segala sesuatu yang bentuknya duniawi, yang berbau ilah-ilah lain, dia singkirkan semuanya. Ketaatannya luar biasa. Dan ini adalah sebuah contoh di dalam kehidupan kita. Ketika kita mempercayai Allah dengan sungguh-sungguh, dengan kesetiaannya, tentu kita tidak lagi menyimpan berhala-berhala di dalam kehidupan kita. Jangan berkata berhala itu seperti agama A, agama B, atau agama C. Atau alat-alat sarana yang ada. Itu adalah satu bagian. Tetapi bagian yang lebih tidak kelihatan, yaitu berhala-berhala yang ada di dalam hati kita, Bapak Ibu. Sakit hati disimpan. Perasaan cemburu disimpan. Kecewa disimpan. Sehingga dia tidak bisa lagi berhubungan dengan Allah dengan baik. Dengan sesama tidak baik. Itu adalah berhala karena kita simpan. Kita jadikan sebuah patokan di dalam hidup kita. Makanya tidak jarang orang merasakan kepahitan dengan orang-orang lain atau dengan orang yang dekat dengan dia. Karena dia merasa kepahitan. Nah, itu berhala Bapak Ibu. Harta kita itu adalah berhala kalau kita tidak bisa memanfaatkan itu harta untuk kemuliaan Allah. Asa melakukan itu semua. Dia lakukan dengan setia. Dengan semangat yang kuat, dengan iman yang teguh. Dia lakukan. Mendengar baik-baik. Kesetiaan daripada Asa. Seorang raja yang diurapi. Ketika dia mengalami tantangan. Ketika mereka mengalami satu tekanan. Yaitu sakit penyakit. Disitulah Asa diuji oleh Allah. Asa dicobai dengan sakit penyakit oleh kuasa-kuasa jahat. Oleh roh-roh yang bukan daripada Allah. Sehingga Asa tidak lagi setia kepada Tuhan. Kita lihat di dalam 2 Tawarik 16. Dua Tawarik 16 ayat yang ke-12. Di sini dikatakan demikian Bapak Ibu. 2 Tawarik 16 ayat 12. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib. Ayat 13. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Akibat daripada ketidaksetiaan itu ketika dia mengundurkan diri daripada Tuhan. Ketika dia mengalami sakit penyakit selama kurang lebih 2 tahun yang tidak sembuh. Itu adalah sebuah pergumulan yang luar biasa. Yang menekan pikiran Asa, yang menekan jiwanya. Sehingga dia lupa dengan Allah yang perkasa. Allah Israel. Yang meninggalkan, disebutkan dalam kesakitannya ia tidak mencari pertolongan Tuhan. Dia tidak lagi berharap kepada Tuhan. Dia tidak lagi mencari solusi lewat Allah yang hidup, Allah yang disembahnya. Tetapi dia mencari kepada tabib-tabib. Di sini pada zaman dulu, pada zaman Raja Asa, tabib itu adalah orang-orang yang memiliki kekuatan magic yang luar biasa.
Mereka tidak mengenal Allah yang hidup. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadangkala kehidupan kita orang-orang percaya, kita ini mengenal Yesus, kita ini beribadah kepada Allah yang hidup yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kita sering berkata bahwa Yesus itu juru selamat, Yesus itu penolongku. Namun ketika tantangan ujian menghimpit kehidupan kita, disitulah letak iman kita dipertaruhkan. Apakah kita tetap setia kepada Dia atau kita menghindari dan mencari solusi lain di luar daripada Kristus. Asa mengalami ini sehingga sakit itu tidak sembuh namun membawa sebuah kematian. Dia meninggalkan Allah yang hidup, dia mencari solusi dengan cara untuk mencari kesembuhan lewat yang bukan daripada Allah. Ini salah satu kegagalan kesetiaan sebagai orang percaya kepada Allah. Saya terlalu yakin kita tidak demikian Bapak Ibu. Malam ini Tuhan mengingatkan kita. Ketika kita mulai awal setia di dalam Tuhan. Ketika kita mulai melakukan aktivitas di dalam Tuhan. Baik itu kita mempersembahkan bagian daripada hidup kita. Bagian daripada harta kita. Bagian daripada waktu kita. Bahkan kita rela untuk melayani. Tapi ketika cobaan itu datang. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Jangan sampai seperti Raja Asa yang meninggalkan Tuhan. Jangan sampai kita melupakan Tuhan. Mencari solusi yang menurut pikiran kita itu baik. Tetapi carilah Tuhan Allahmu. Carilah Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Dia sanggup menolong kita. Dia memberikan jalan keluar kepada kita. Oh haleluya. Haleluya. Banyak kisah-kisah yang di dalam Alkitab yang Tuhan ajarkan tentang kesetiaan. Satu contoh Daniel Bapak Ibu. Ketika Daniel disuruh untuk menyembah kepada ilah lain. Dia menolak. Dia lebih setia kepada Allah yang disembahnya. Allah yang menyelamatkan hidupnya. Dia berani mempertaruhkan segala sesuatunya untuk tetap mempercayai Allah yang hidup yang dia sembah. Dan akhirnya dia terlepas dari setiap cobaan-cobaan tantangan yang dihadapi. Mulai dari mulut singa, api yang membara, dia dilepaskan oleh Allah. Karena dia tetap setia. Bapak Ibu, dalam Daniel 3 ayat 17 ayat 18. Daniel pasal 3 ayat 17 18. Di sini dikatakan Bapak Ibu. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan. Dia tetap mempercayai. Daniel 3 ayat 17 sampai 18, dia tetap mempercayai Allah yang disembah. Dia enggak peduli ancaman daripada raja. Dia tidak peduli dengan ancaman untuk kematian hidupnya. Tantangan itu dia letakkan di tangan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menyelamatkan hidupnya. Harusnya seperti itulah kehidupan kita. Kita enggak perlu untuk menghadapi tantangan ini dengan akal kita. Kita enggak perlu menghadapi segala pergumulan kita dengan cara kita. Tetapi kembali malam ini mengingatkan. Berbaliklah kepada Tuhan. Dia setia. Dia tetap setia. Walaupun kita melakukan yang jahat. Tapi kalau kita kembali kepada jalan Tuhan. Kita akan diberkati Tuhan. Petrus Bapak Ibu. Ia mengikuti Yesus kemana-mana. Dia mengiring Yesus ketika Yesus ada di muka bumi pelayanan selama 3,5 tahun. Petrus itu mengikuti. Dia melihat mujizat-mujizat, tanda-tanda heran
yang terjadi, yang dilakukan oleh Yesus. Dan dia percaya untuk itu semua. Namun apa yang dilakukan Petrus ini tidaklah selamanya Petrus melakukannya dengan baik. Ketika Yesus melakukan sebuah tindakan apa yang disuruh Bapaknya untuk memberikan hidupnya. Dan dia mati di kayu salib. Petrus tidak ikut ambil bagian di dalamnya. Ketika itu Yesus ditangkap oleh tentara Romawi, Bapak Ibu. Petrus menyangkali. Bahkan Yesus ketika mulai dihakimi, mulai dicambuk, mulai dinista. Bahkan Yesus membawa salibnya untuk menuju Golgota. Di situ juga Petrus menyangkali bahwa dia tidak mengenal Yesus. Dia dicobai oleh kuasa-kuasa jahat sehingga pikirannya mati. Dia tidak lagi memiliki pengharapan bahwa Yesus itu sanggup dan bangkit kembali sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu Petrus menyangkali Yesus 3 kali. Apa yang terjadi ketika Petrus mulai meninggalkan Tuhan? Dia mulai gundah gulana. Apakah Yesus marah sama dia? Apakah Yesus terus menghukum dia? Allah yang setia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia yang penuh kasih. Membawa Petrus kembali. Membawa sebuah perjumpaan yang mengubahkan cara pikirnya Petrus. Dan Petrus kembali dengan semangat yang baru. Dia mulai setia dan setia sampai mati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Petrus melakukan segala sesuatu ketika dia melihat dan meyakini bahwa Yesus itu Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Seakan-akan kita ini berdoa, seakan-akan kita itu dekat dengan Tuhan. Tetapi di dalam pergumulan dan doa kita, seakan-akan Tuhan itu tidak pernah menjawab. Tuhan itu jauh sekali di dalam hidup kita. Sehingga kita lupa bahwa Tuhan kita Yesus Kristus tinggal di dalam hidup kita. Amin. Tubuh ini adalah baitnya. Dan dia tetap selama-lamanya ada di dalam hidup kita. Yang menjadi masalah yaitu konsep hati kita dan pikiran kita. Apakah kita tetap setia kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah kita tetap setia menjadikan Yesus itu Tuhan kita? Petrus, karena hidupnya diubahkan, dikembalikan posisinya untuk menjadi orang yang sayang kepada Tuhan. Setia. Akhir hidupnya Petrus. Dia menyerahkan, dia merasa malu kalau disalib seperti Tuhan Yesus. Dia memilih lebih rendah lagi, disalib dengan kepala di bawah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ini yang menjadikan sebuah gambaran orang-orang percaya, dia tidak lagi menghiraukan. Orang-orang yang setia tidak lagi menghiraukan tentang masa depannya. Dia meyakini bahwa masa depan ada di tangan Tuhan. Amin. Masa depan yang dari Tuhan itu adalah masa depan yang penuh kebahagiaan. Damai sejahtera. Dia tidak menjadikan kita anak yatim piatu, Bapak Ibu. Dia tahu pergumulan kita. Dia tahu permasalahan kita. Yang menjadikan kita menjadi kabur, yaitu konsep pikiran kita. Tidak disinkronkan dengan firman Tuhan. Untuk itulah kita perlu sekali untuk setiap hari menikmati firman-Nya. Setiap hari bergumul dengan Tuhan. Berdoa. Setiap hari kita mencari Tuhan. Sehingga hidup kita tetap kuat di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Untuk itu marilah Bapak Ibu. Sekali lagi. Di dalam dunia ini kita mengalami setiap kehidupan. Yaitu ada real yang disebut dengan ujian. Real yang disebut dengan pencobaan. Karena pencobaan itu membuat kita
untuk kuat di dalam iman kita. Karena lewat ujian level iman kita semakin naik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah Tuhan menemukan kita sebagai orang yang setia. Setia sampai selama-lamanya. 1 Korintus ayat yang terakhir Bapak Ibu saya sampaikan. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, 1 Korintus 10 ayat 13, Tuhan katakan seperti ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dengar baik-baik ayat ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai. Luar biasa, Allah itu pembela kita. Dia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Melampaui kekuatan kita. Tuhan selalu ada di dalam penderitaan kita. Tuhan selalu ada di dalam pencobaan kita. Tuhan selalu ada di dalam pergumulan kita. Pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Tuhan memberikan jalan keluar buat orang-orang yang percaya dan setia. Dia tidak akan meninggalkan kita selama-lamanya. Dia tidak akan meninggalkan kita sedetik pun Bapak Ibu. Percayalah. Ayat ini diciptakan sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Bapak Ibu, malam ini jangan ada seorang pun berputus asa, kecewa karena Tuhan tidak pernah seakan-akan tidak pernah menjawab doa kita. Seakan-akan Tuhan jauh dari kita. Bersama Tuhan yang setia, maka engkau akan cakap menanggung segala sesuatunya. Malam ini Bapak Ibu, biarlah renungan buat kita semua. Tetaplah setia. Setia dalam segala hal. Ketika engkau dicobai, ketika engkau ada pergumulan, ketika engkau ada tantangan. Ketika pelayananmu mulai redup, bangkitlah. Bangkit. Dan terus berjalanlah bersama Tuhan. Saya terlalu yakin, orang yang setia adalah orang yang diberkati Tuhan. Anda percaya itu? Haleluya. Biarlah Bapak Ibu ini yang bisa saya sampaikan malam ini. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan kita. Jangan lagi khawatir tentang pergumulanmu. Jangan lagi khawatir tentang tantangan hidupmu. Jangan lagi khawatir tentang masa depan anak-anakmu. Jangan lagi khawatir dengan apa yang jadikan engkau hari ini menderita. Percayalah ketika engkau setia. Tuhan yang setia pasti menolongmu. Menolong kita semua. Haleluya. Anda diberkati Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita akan bersama-sama berdoa. Haleluya. Tuhan terima kasih untuk malam ini. Kami boleh diingatkan tentang arti sebuah kesetiaan. Kalau Daniel mengalami kesetiaan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Mengangkat Daniel menjadi orang yang hebat di mata Tuhan. Demikian juga Petrus Tuhan ketika dia mulai gugur imannya. Lalu dia bangkit kembali karena mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dia kembali hidupnya diberikan kepada Tuhan. Tuhan setia dan Petrus kembali setia Tuhan. Tuhan ajar kami untuk seperti hamba-hambamu yang mendahului kami. Agar kami tetap setia, tetap mempercayai Engkau Allah. Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Untuk umatmu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini. Tuhan apapun pergumulan mereka, Tuhan tolong. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang kekurangan Tuhan cukupi. Mereka yang mengalami pergumulan berat Tuhan tolong untuk melepaskannya. Biar mereka semakin hari semakin setia Tuhan. Dan pada saatnya mereka akan memperoleh apa yang disebut dengan mahkota kehidupan daripada Tuhan. Mbak berdoa di dalam nama Yesus. Karena malam ini suatu ingatan buat kami. Hingga pada saat kami melakukan segala perjalanan hidup kami. Luar biasa. Engkau Allah yang luar biasa sanggup menolong kami. Terima kasih Bapak malam ini. Kami naikkan syukur kami, hormat, kemuliaan bagi Allah yang sudah memberkati kami.
Puji nama Tuhan Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.